Waktu itu si duitnya itu tuh kalau untuk keluar butuh uang penalti gitu. 2M selama saya nggak ke gereja itu sebetulnya hati saya itu, jiwa saya tuh kering sih. Bahwa sejak kalian menginjakkan kaki di tempat ini, penyembuhan Tuhan sudah terjadi. Pulihkan nggak langsung. Nggak langsung. Proses. Jadi kalau kita pegang tangan Tuhan Yesus, kita minta tolong Dia untuk mampukan kita mengampuni seseorang, pasti bisa. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom, selamat datang di podcast Menembus Waktu. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC. Hari ini kita tidak hanya mendengarkan sebuah cerita, tapi kita akan menyaksikan bagaimana sebuah reruntuhan bisa dibangun kembali menjadi istana yang indah. Bayangkan, Anda lahir dalam keluarga yang serba berkecukupan di Eropa, lulusan S2 dengan nilai yang hampir sempurna, dan memiliki karir yang terpandang. Namun, di balik semua itu, ada seseorang yang setiap malam selama 30 tahun harus menangis sebelum bisa tertidur, karena merasa tidak pernah dicintai. Dunia narasumber kita hari ini sempat runtuh berkali-kali, mulai dari kehilangan ayah, nenek, hingga adik tercinta secara beruntun, sampai terjebak dalam pusaran hutang yang membuatnya harus berpindah-pindah kontrakan demi keselamatan. Ia bahkan sempat ngambek pada Tuhan selama 7 tahun karena merasa doa-doanya hanya menemui jalan buntu. Namun, siapa sangka, di titik terendah saat ego dihancurkan, dari seorang apoteker hebat menjadi seorang tukang kue, disitulah ia justru menemukan jati diri dalam talenta aslinya. Hari ini, podcast Menembus Waktu akan berbicara dan berbincang-bincang dengan seorang wanita yang membuktikan bahwa tidak ada luka batin yang terlalu dalam untuk disembuhkan dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk diubah menjadi berkat. Mari kita sambut sosok inspiratif yang kini mendedikasikan hidupnya sebagai guru bahasa Ibrani dan bahasa Inggris dan hidup dan menjadi saksi hidup akan mukjizat Tuhan yang nyata. Saya perkenalkan narasumber saya pada hari ini, Ibu Yvonne Suciadi. Terima kasih Ibu Yvonne udah hadir di podcast Menembus Waktu. Apa kabar, Bu? Baik, Mas Denny, terima kasih buat kesempatannya hari ini. Saya perkenalkan diri dulu. Kor Imli Yvonne, nama saya Yvonne, Anigara B Bandung, saya tinggal di Bandung. Ani Morale Anggelit, W Morale Ivrit, saya guru bahasa Inggris dan juga guru bahasa Ibrani. Luar biasa. Para penonton, tadi itu Ibu Yvonne, saya memanggilnya Hamora ya. Hamora itu guru, dalam bahasa Ibrani itu Hamora guru. Hamora Yvonne sudah memperkenalkan dirinya dalam bahasa Hebrew. Nah, beliau sudah belajar bahasa Hebrew selama 5 tahun ya Hamora ya. Dan sekarang sudah ngajar bahasa Hebrew. Ya kita tidak berbicara masalah politik segala macam. Ini kita berbicara masalah kebudayaan ya. Sebuah bahasa. Karena kalau kita tahu belajar bahasa itu sungguh menyenangkan. Karena kita tahu akar sejarah. Belajar bahasa itu bisa kita mengenal akar sejarahnya. Begitu kan ya. Nah, Hamora Yvonne, Hamora bisa bercerita tentang latar belakang masa kecil Hamora yang saya lihatnya wah luar biasa nih ya, dan sampai nanti kita akan bercerita sampai di titik sekarang. Silakan Hamora bercerita tentang masa kecilnya. Baik, saya itu dilahirkan tahun 1974 di Groningen di Belanda. Bener ya, lahir di Eropa nih. Iya, numpang lahir doang. Numpang lahir. Nah, keluarga saya waktu itu cukup berada. Yeah. Papa itu seorang apoteker waktu itu. Papa sedang kuliah di sana. Oh. Nah, terus udah gitu setelah saya umur 1 tahun kami kembali ke Bandung karena mama tuh nggak kuat tinggal di sana, kedinginan. Oh, iya. Nah, sehari-hari itu sebetulnya walaupun saya dari keluarga kaya ya, saya itu bisa minta apa saja, saya bisa beli apa saja yang saya mau. Saya sebetulnya tidak bahagia waktu masa kecil itu karena papa sibuk terus kan di apotek,
nggak pernah punya waktu untuk saya main, ngobrol gitu. Sehari-hari kalau pulang ke rumah itu udah malam, terus papa rajin orangnya, pintar lagi, jadi Iya. belajar terus gitu, baca macem-macem, baca koran, baca Alkitab, baca Al-Quran, baca Tripitaka, pokoknya semua Iya. dibaca sama Iya, papa iya. gitu. Suka Tapi membaca ya. iya, Ya. tekun gitu, tapi nggak pernah ngobrol sama saya gitu. Oh. Walaupun orang bilang papa orangnya baik sekali, papa Iya. lucu orangnya gitu. Tapi saya kayak nggak deket gitu sama Iya. papa. Nah, sedangkan mama itu orangnya galak banget Oh, gitu. berbeda dengan papa. Iya, kalau papa nggak pernah marah, sabar Oh, banget. iya, Tapi iya. kalau mama itu marah tiap hari. Iya. Jadi mama itu kalau pulang kerja kan udah malam juga, mungkin udah capek. Iya. Jadi saya itu kalau belum selesai belajar atau saya belajarnya belum benar, wah Iya. pasti marah-marah banget. Oh. Tiap hari saya dimarahin, Iya. dipukul, dicubit Iya. gitu. Oh. Dibilangin bodoh, kamu itu belum bisa gitu. Dan mama tuh tuntut saya untuk selalu jadi juara 1. Oh. Gitu. Karena mama itu juga pintar orangnya, juara 1 terus. Iya, iya. Jadi Ingin anaknya juga juara 1 ya. iya, kalau nggak juara 1 saya dimarahin. Gitu. Iya, jadi saya tumbuh jadi anak yang perfeksionis, ya semua kalau hafal terus sampai titik komanya. Kalau Iya. misalkan belum sampai titik koma, saya bilang saya belum belajar Iya. gitu. Jadi teman-teman kesel sama saya gitu. Katanya belum belajar tapi nilainya bagus terus. Terus ya saya tumbuh jadi anak yang juga punya sifat buruk ya, maksudnya jadi ikut suka marah-marah juga karena saya terluka gitu kan. Terus memandang rendah orang lain. Iya. Iri sama orang Iya. gitu ya. Jadi kayak ya punya sifat-sifat aneh lah karena saya Iya. kan penuh dengan luka batin. Sehari-hari Iya. juga saya itu diasuhnya cuma sama nenek. Jadi Oh. nenek saya itu yang di rumah nyuapin Iya. saya gitu, ngajarin saya, nemenin saya main gitu. Tapi kasih seorang ibu yang lemah lembut Iya. itu kalau orang lain sama mamanya bisa manja-manja, bisa curhat, saya nggak bisa. Karena saya nggak dapat. Jadi saya sama Iya. mama itu benar-benar Ada jauh. jarak gitu ya. Betul, Oh. betul. Hubungan yang akrab justru dengan nenek. Dengan nenek, betul. Iya. Oh. Betul. Tapi waktu itu nenek tinggal di rumah yang sama. Di rumah yang sama. Oh. Rumah yang sama. Jadi saya sehari-hari sendirian lah di rumah papa sama mama di apotek. Saya sendirian paling sama nenek gitu. Nah, kemudian Hamora hidup dalam kondisi yang begitulah ya, keluarga yang Hamora merasa jadi akhirnya tumbuh luka batin gitu loh. Nah, kemudian bagaimana terus perkembangan itu Hamora? Nah, terus sesudah saya tumbuh besar, ya, saya itu kalau di sekolah juga nggak happy juga, karena saya ngerasa kan zaman SMP orang mulai naksir-naksir Ya, gitu ya, saya itu ngerasa minder gitu. Oh, mengapa? Karena saya tuh ngerasa saya jelek, Oh. saya tuh pendek, hitam gitu, gendut gitu. Kalau mama saya kan tinggi, putih, cantik gitu. Malah ada yang kalau pergi sama mama tuh ada yang nganggap saya itu pembantu rumah tangganya. Ini yang ngebantuin di rumah katanya gitu. Jadi saya tuh sama teman-teman juga ngerasa minder gitu. Karena citra diri itu ya, jadi. Betul, jadi citra diri saya tuh rusak gitu ya. Jadi saya ngerasa diri bodoh juga karena kan sama mama disuruh dibilangnya bodoh-bodoh terus gitu. Jadi saya bodoh. Tapi kan hasil di sekolah bagus kan? Iya, tapi saya nggak ngerasa. Nggak merasa bagus Saya gitu ya? nggak ngerasa bagus, saya nggak ngerasa bangga gitu. Saya ngerasa pokoknya dibanding teman-teman tuh saya lain gitu. Seperti itu Mardeni. Jadi pas waktu saya SMP, nah waktu saya SMP itu ada peristiwa sih, SMP kelas 3. Saya itu papa saya tuh meninggal kena serangan jantung. Iya. Nah sebelum itu saya udah ikut les agama dulu karena kalau di SMP itu nggak boleh tuh nulis jadi agama simpatisan Katolik gitu, nggak boleh. Jadi harus isi agamanya apa. Jadi waktu itu saya lagi les agama tuh, ikut teman-teman jadi Katolik. Terus udah gitu. Ini Katolik karena sekolah di Katolik atau memang Hamora ini orang tua dulu Katolik? Mama Katolik, nenek Katolik, tapi papa bukan. Oh. Papa ya
nggak tahu lah agamanya Iya, apa, ditulis Kristen, tapi ya seperti saya bilang tadi Iya, kan iya. segala macam gitu. Sampai akhirnya papa itu malah ikut Sai Baba segala karena merasa bahwa Sai Baba itu yang terbaik. Jadi Iya. merangkum semua agama dengan cinta kasih Iya. Oh. gitu. Nah, kemudian Hamora belajar agama Katolik gitu Katolik, ya. saya abis dibaptis saya rajin ke gereja, ikut paduan suara, Iya. pokoknya aktif gitu ya. Iya. Tapi saya nggak pernah ngerasa deket sama Tuhan Yesus tuh seperti apa rasanya, kasih Allah tuh seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya cuma seneng aja Iya. ikut-ikut ini dan itu gitu. Nah waktu kelas 3 SMP, Iya. bapak saya itu tiba-tiba meninggal, Oh. kena serangan jantung gitu. Nah lalu 3 tahun kemudian, waktu Hamora merasa kehilangan nggak waktu papa meninggal? enggak loh Mas Enggak. Denny. Iya, Karena waktu mungkin karena nggak dekat. nggak dekat ya. Betul, saya nggak dekat sama papa. Jadi waktu papa meninggal tuh kayak Biasa aja. biasa kayak di kepala, oh papa udah meninggal ya gitu. Jadi gitu aja. Heeh. Nggak merasa kehilangan. nggak- Malah ada orang yang heran nanya kok nggak nangis katanya Iya, gitu. nangis. Biasa aja gitu. Jadi waktu papa meninggal itu saya cuma merasa oh sebagai saya anak tertua saya harus lebih tanggung jawab gitu ya kan. Terus udah gitu 3 tahun kemudian Heeh. itu nenek saya tuh yang dari kecil ngerawat saya itu meninggal kena kanker rahim, Oh. kanker leher rahim. Iya. Jadi waktu itu saya benar-benar kehilangan kalau Wah, nenek saya. waktu nenek meninggal, Hamora merasa benar-benar kehilangan karena dekat ya Iya, dan karena diasuh dekat- sejak satu- kecil ya. Betul, satu-satunya orang yang kayaknya cukup dekat sama saya. Oh. Nah terus saya berdoa ya, itu 3 tahun kemudian berarti saya SMA ya. Terus saya berdoa Tuhan pokoknya tolong lindungi nih keluarga saya gitu. Jangan ambil lagi salah satu anggota keluarga saya. Tadinya kan berlima, papa, mama, saya, nenek sama adik saya perempuan. Saya punya adik perempuan 1 yang beda 7 tahun dari Iya. saya. Nah, sebelumnya Hamora itu waktu nenek meninggal, Hamora merasa kehilangan berapa lama pemulihan itu sampai Hamora merasa udah bisa lebih menerima. Sampai saya harus kuliah kayaknya. Oh, Karena kan bertahun-tahun ya berarti ya? iya. Karena kan saya kuliah itu ke Jakarta. Jadi pindah dari rumah saya yang di Bandung ini. No. Oh, karena pindah ke Jakarta jadi Jadi mau nggak mau harus mandiri, Iya, sibuk iya. sendiri gitu Oh. kan, ngerjain tugas kuliah, teman-teman baru, lingkungan baru. Akhirnya memang itu agak memulihkan ya. terpulihkan. Oh, iya iya. Kemudian Hamora? Nah terus saya kuliah di Jakarta kan tahun 93 di Universitas Pancasila Jakarta. Saya ambil farmasi Heeh. karena papa saya itu kan dulu punya apotek. Iya. Nah papa saya kan apoteker. Nah begitu papa tadi meninggal, Iya. apotekernya jadi dia dipegang sama orang lain. Iya. Jadi mama tuh pengennya saya sebagai anak tertua saya Meneruskan. harus meneruskan gitu. Sebetulnya saya waktu itu pengennya sekolah bahasa, Oh. pengennya ngambil sastra Inggris Iya. ya di Maranatha. Tapi kalau orang zaman dulu kan nggak boleh ya, maksudnya kalau ngambil bahasa tuh kayak ya kurang gimana lah Iya, gitu. iya. Harusnya harus Kurang yang keren lah ya, harusnya dokter lah, Iya, arsitek iya. lah gitu. Oh. Kamu mau ngapain gitu ngambil bahasa, mau jadi penyair Iya. gitu. Ya akhirnya saya nggak ngambil di sastra Maranatha walaupun saya diterima. Jadi saya ikut mama ngambil farmasi di Farmasi. Universitas Pancasila. Nah terus di sana kan jadi di rumah tinggal mama sama adik. Iya. Nah waktu saya semester 4 itu adik saya tuh meninggal juga kena demam berdarah umur 14 tahun waktu itu. Nah itulah mulanya saya langsung jatuh iman saya sama Tuhan. Oh. Karena saya ngerasa buat apa saya selama ini berdoa. Heeh. Tuhan tuh nggak pernah dengar doa saya gitu. Ya, Mengalami kekecewaan ya. iya Tuhan betul. ya. Saya alergi langsung. Saya stop nggak ke gereja lagi. Saya alergi denger lagu-lagu rohani. Kalau Iya. ngelihat teman baca Alkitab, saya apaan tuh gitu ya. Jadi saya ya betul-betul merasa Tuhan meninggalkan saya. Saya Iya. benci sama Tuhan. Saya nganggap Tuhan itu tidak ada. Oh. Sampai segitunya. Iya. Sampai 7 tahun tuh saya nggak ke gereja. Nah, kemudian peristiwa apa yang bisa memulihkan Hamora kembali mengenal Tuhan? Nah, setelah saya lulus kuliah di Jakarta, Jadi ini, sorry ya Hamora, Papa meninggal, kemudian 3 tahun
nenek meninggal. 3 tahun kemudian adik meninggal. Betul, jadi Ya. itu saya trauma juga. Trauma ya. Jadi saya ngerasa nanti 3 tahun lagi siapa nih yang mau meninggal duluan, saya atau mama? Gitu. Oh. Nah, sampai di titik adik meninggal, Hamora mengalami kekecewaan pada Tuhan. Betul. Ya, sampai lulus kuliah. Sampai lulus kuliah, Masih, sampai saya selesai ngambil apoteker, saya sampai akhirnya balik Bandung lagi karena saya nggak betah tinggal Iya. di Jakarta. Heeh. Nah, waktu balik Bandung lagi, saya itu kan disuruh bantuin mama kerja Iya. di apotek. Di apotek. Yang nerusin yang papa dulu ya, apotek papa. Heeh. Nah, tapi nggak cocok saya sama mama itu, Mardeni, karena mama mah bisnis oriented gitu ya, pokoknya laku gitu barangnya. Kalau saya idealis, farmasi baru lulus ceritanya ya kan. Iya. Jadi Iya. banyak. Ada contoh nggak Hamora? Ya misalnya kan kalau saya itu kan dulu pas kuliah paling seneng informasi obat tuh, Mardeni. iya. Jadi saya tuh suka ngobrol sama orang gitu Iya, kan, ngasih iya. info-info supaya orangnya jadi pinter. Heeh. Nah misalnya ada orang mau beli vitamin C nih, dosis tinggi 1000 mili misalnya gitu. Terus udah gitu kan. Karena orang tuh nggak ngerti ya, Ya. dia beli aja mau yang 1000 mili. Iya vitamin pokoknya C. sehat gitu Yang kan. sehat. Kalau 1000 mili itu saya bilang nggak usah 1000 mili kalau nggak lagi abis sakit, pemulihan Iya. sakit gitu kan. Karena tubuh kita itu butuhnya cuma 60 mili sehari, itu cukup dari jeruk, dari makanan, dari apa. Nah terus kan orangnya ngerti, nggak jadi beli tuh Mardeni. Yang 1000 mili. Iya jadi nggak jadi beli. Nah jadi kan nggak laku obatnya kan, nggak ada yang beli ya. Mama saya marah lah gitu. Gimana sih kamu gitu, orang mau beli jadi nggak jadi gitu. Karena mama bisnis oriented ya. Betul. Orang mau beli malah nggak jadi nih Iya. gara-gara diterangkan. Terus waktu di farmasi juga kan saya diajarin manajemen apotek Iya, gitu kan. Jadi saya pikir mumpung waktu itu komputer baru awal-awal, apotek kita pakai komputer lah supaya lebih cepat pelayanannya, lebih Iya, bagus gitu kan. Orang lain belum, kita udah duluan. Iya. Nah mama nggak setuju karena kan nanti repot lah kalau ngeheng, kalau apa mami nggak ngerti gitu. Ya pokoknya macam-macam, akhirnya saya nggak betah juga Iya, ya nggak merasa kerjanya. nyaman jadinya ya. Iya, semua udah jalan bagus. Saya juga kayak nggak ada kerjaan apa-apa. Asisten apoteker semua udah lama kerjanya. Pegawai-pegawai pokoknya semua udah jalan. Jadi saya ngerasa di situ juga nggak ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Nah kemudian apa yang Hamora lakukan? Nah terus saya untuk melarikan diri, saya ngambil S2. Saya ngambil S2 di MM Unpad, Magister Manajemen Unpad. Nah sambil ngambil S2 karena nyantai, nggak seperti kuliah di apoteker yang harus ada diskusi lah segala macam, praktikum. Nah, saya ngambil bahasa karena saya pada dasarnya suka bahasa. Saya ngambil les bahasa Inggris di IF, saya ngambil les bahasa Mandarin, saya les bahasa Belanda juga. Karena kalau orang nanya sama saya, tahu saya lahir di Belanda, pasti nanya bisa bahasa Belanda enggak? Saya bilang saya nggak bisa, jadi saya les gitu. Jadi suka bahasa sebenarnya ya Hamora ya? Betul, saya suka bahasa gitu. Nah kemudian sampai selesai lulus S2 di Unpad. Di Unpad ya, di Pajajaran. Nah kemudian selanjutnya? Nah selanjutnya, pada waktu saya kuliah S2 itu, mama saya itu ditelepon sama adiknya. Jadi mama punya adik di Jakarta. Iya. Adiknya ini dokter. Jadi latar belakangnya tuh mama tuh sama adiknya itu nggak pernah bareng Mardeni, karena waktu adiknya ini lahir, emak saya jadi mamanya mama itu pendarahan berat, mau meninggal. Jadi menurut kepercayaan orang Chinese kan itu ciong katanya antara ibu dan anak nggak cocok. Ini nenek ya, waktu nenek ya. Betul. Jadi akhirnya adik mama itu diambil anak sama saudara, iya, sama adiknya engkong gitu. Nah adiknya engkong ini orang kaya, kebetulan nggak punya anak, jadi bisa disekolahin sampai jadi dokter gitu. Sedangkan mama itu tetap tinggal sama emak sama engkong, itu miskin karena engkong itu pokoknya banyak sifat buruknya lah gitu, ya penjudi, pemain perempuan, suka mukul gitu. Pokoknya miskin. Jadi mama itu juga luka batin juga karena waktu masa kecilnya itu sampai rok saja nggak punya, jadi harus pinjem gitu kalau misalkan mau ke pesta. Nah jadi pada waktu si adik mama ini telepon, tante saya panggilnya, ngajakin kerja sama bareng waktu itu. Katanya itu ada waktu beliau di konferensi dokter di Jenewa, ada dokter di sana yang nawarin
kerjasama, katanya tuh ada uang dari hasil penjualan senjata ilegal Iya. yang nggak bisa keluar. Oh. Jadi mau diatasnamakan tante saya Oh, gitu. Nanti iya. kalau uangnya udah keluar masuk rekening tante saya, nanti tante saya dibagi duitnya. Oh. Nah cuman pada waktu itu si duitnya itu tuh kalau untuk keluar butuh uang penalti gitu. 2M. Waduh, harus mengeluarkan dana dulu gitu ya. Oh. Nah jadi tante saya itu cari dana ceritanya Heeh. minta tolong Ke mama. mama. Iya. Nah jadi mama pikir waktu itu mungkin ini saatnya Tuhan ngedeketin saya sama adik saya karena selama ini kan Ya gak pernah jauh ya bareng. hubungan. Kayak orang lain. Iya. Jadi mama saya juga ya udahlah mau bantu sekalian juga mungkin nanti uangnya untuk saya Iya, gitu kan. iya, Karena nanti katanya mama mau dibagi 4M Iya, atau 5M iya, gitu. Sedangkan tante saya juga mikirnya nanti uangnya kalau udah keluar nanti untuk membangun yayasan pemulihan orang-orang yang narkoba di Indonesia. Karena kan iya. tante saya juga pelayanan di Shekinah, beliau juga pendoa iya, gitu. iya. Heeh. Waktu itu sih kan nggak tahu ya, belum ada internet, jadi nggak tahu Iya. kalau itu tuh penipuan Iya, gitu, scam ya, itu ya. money laundry. Heeh. Jadi si uang ini uang centil gitu ya, dari bank ini udah keluar, kita kirimin uang, nanti masuk bank lain, udah masuk bank Swiss, nanti keluar katanya masih di bank Singapura, nanti keluar lagi gitu. Jadi butuh 2M dan itu berlangsung lumayan lama, bertahun-tahun gitu. Nah mama waktu itu kan polos ya, jadi Iya. mama itu duitnya itu bukan ngambil duit sendiri juga, tapi mulai ngejaminin sertifikat rumah, sertifikat apotek, pinjem sama tetangga dengan bunga yang cukup tinggi Iya. supaya tetangga mau minjemin, lalu ngambil kartu kredit sampai Wah. banyak gitu, Iya, jadi udah kemana-mana ya. Iya. Jadi bukan uang tabungannya aja yang dipakai. Iya, sampai 30 kartu Iya. kreditnya sampai ke bank banyak banget. Ada yang atas nama mama, ada yang atas Iya. nama saya. Karena waktu itu kata mama, kamu harus bantuin Iya. mama gitu. Masa nggak mau bantuin Iya. gitu kan? Ya, jadi akhirnya numpuk lah hutangnya. Nah, waktu sampai itu belum sadar ya bahwa ini sebenarnya penipuan gitu loh. Enggak. Kan udah keluar duit banyak gitu, tapi nggak ada hasilnya Enggak, gitu kan? tetap berharap bahwa uangnya itu nanti Ada, sebentar ya? lagi ada, nanti saya bayar semuanya gitu. Ya, tapi akhirnya memang nggak nyampe duitnya. Iya, iya, namanya karena juga itu memang penipuan ya. Betul. Nah, betul. terus akhirnya apa yang terjadi itu? Nah, pada saat peristiwa itu, ya di tengah-tengah peristiwa itu kan mama ngebayangin bahwa wah bakal dapat duit gede sekian M, pengen beli rumah baru Iya, ceritanya. Ya, pengen beli rumah baru, terus cari-cari rumah di Bandung gitu. Mulai hubungi broker-broker, pengen rumah yang gede, yang Iya. ada kebunnya gitu. Nah akhirnya ketemu sama salah satu broker, Om Haisyung namanya. Nah terus orang Katolik. Nah terus udah gitu beliau punya istri. Istrinya itu kebetulan ketua kur di gereja katedral. Katedral. Nah saya itu waktu ketemu sama tante itu, saya bilang saya pengen ikut kur gitu, karena sebetulnya selama saya nggak ke gereja itu sebetulnya hati saya itu, jiwa saya tuh kering sih. Sebetulnya saya tuh mencari-cari juga Cari, ya. gitu. Nah Cuma karena waktu itu kekecewaan ya. Nah, tapi saya pikir saya suka nyanyi, saya pengen ikut kur dan sekalian cari jodoh lah ya gitu. Iya. Karena kan udah putus sama pacar saya Iya, di Jakarta ya kan. Saya pikir kalau cowok di katedral kan keren-keren, kaya-kaya gitu iya, ya pikiran iya. saya waktu itu. Nah, jadi si tante Keken itu, tante Hani, dia bilang ya udah katanya gitu, datang aja hari Jumat katanya gitu ke rumah Kobeni. Kobeni Iya. itu pemusiknya. Datang nanti ikut gabung sama kita nyanyi. Iya. Nah terus jadi hari Jumat itu saya datang kur di situ, Ikut kur, iya. nyanyi. Nah terus yang orang-orang di situ bilang nanti Selasa datang aja katanya gitu ke katedral, ke pertemuan kita katanya Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, kata saya itu, saya nggak enak hati ya. Oke, saya hari Selasa datang. Mm-mm. Nah waktu hari Selasa itu datang, ternyata Mardeni itu tuh pertemuan apa? Itu adalah persekutuan doa karismatik Katolik. Yang selama ini saya nggak tahu kalau itu ada, karena kan saya Iya, Katolik biasa-biasa aja. Iya, iya. Gitu. Nah semua di situ nyanyi lagu-lagu yang saya nggak kenal Iya, gitu iya, kan iya. ya, karena ngambil lagu-lagu dari Iya, yang iya, umum, yang iya. Kristen. Iya. Terus mereka bertepuk tangan, Iya, iya. nari-nari, Iya, berbahasa roh. Waduh, kata saya masuk kelompok orang Sinting ini. Beda
Ya. Beda banget. Beda banget ya. Saya pikir aduh ini orang Iya, sinting iya. semua. Takut saya Iya, iya. benar-benar pengen kabur waktu itu. Heeh. Nah, Tapi tahu nggak itu waktu itu? saya nggak tahu kalau Nggak itu tahu tuh itu karismatik Katolik ya? saya nggak tahu itu namanya karismatik Katolik. Oh iya, Heeh, iya. Cuma aneh aja bagi Hamora yang Iya. biasa liturgi Katolik biasa ya. Biasa, yang di gereja biasa, yang tenang gitu. Iya. Tahu-tahu heboh Iya, dengan lagu-lagu yang waduh yang Iya. saya sama sekali nggak ada yang tahu Iya. satu pun juga. Oh. Nah terus udah gitu saya jadi dalam hati gini, oke, saya datang ke sini satu kali, minggu depan satu kali lagi, udahnya udah cukup. Saya mau ikut kurnya aja lah, Iya, iya. gitu. Karena itu nggak ada tahu ya waktu datang ke situ kan nggak tahu Iya, sebenarnya. iya, ikut kurnya aja. Sebetulnya tadinya tuh saya pengennya masuk ikut kur Laudate yang di Oh. katedral dulu itu yang terkenal yang kalau malam Natal nyanyi lagu-lagu Oh. Latin yang Iya. bagus banget gitu. Tadinya saya pengen ikut Ikut di sana. kur yang itu, tapi Iya. ternyata saya nyemplung ke kur yang ini, yang Oh. ternyata kurnya itu kur karismatik Katolik Iya. itu. Oh. Nah, oke. Jadi akhirnya minggu depannya saya datang lagi ke sana. Nah, terus minggu kedua itu yang khotbah Pastor Romo. Saya lupa dari mana. Saya ingat-ingat saya nggak ingat, tapi pokoknya mungkin dari Kalimantan mungkin. Oh. Nah, si pastor itu tuh khotbah tuh lucu banget. Iya. Wah Denny, lucu banget, dan itu pertama kalinya dalam hidup saya tuh ngerti ngedengerin khotbah pastor. Oh. Biasanya kalau di gereja dengar khotbah pastor nggak Iya. ngerti. Nah, terus udah gitu saya jadi kesentuh gitu, mana pastornya pinter nyanyi lagi, dia nyanyi lagu tuh saya pikir lagu karangan dia sendiri, Iya. nggak taunya lagu umum, lagu Jalan Tuhan. Iya. Buat saya tuh menyentuh banget Oh. gitu. Terus jadi akhirnya minggu ketiga saya datang lagi. Oh, ya asal udah nggak mau datang lagi ya. Iya, datang lagi gitulah kalau Tuhan udah tarik, udah panggil, kita nggak bisa lari. Iya. Minggu ketiga saya datang lagi. Nah, ada altar call. Pembicaranya Oh. waktu itu Om Andreas Heidi. Oh. Siapa katanya gitu yang mau didoakan, maju ke depan, Iya. katanya gitu, mau tumpang tangan. Nah, saya kan diem. Iya. Nah, teman saya si Christine yang ketemu di kur, Di kur. Noel saya, dia sebelah saya, maju ke depan katanya gitu. Saya bilang enggak mau. Terus dia bilang nggak apa-apa, maju aja, nggak usah ngomong apa-apa, nanti pendoanya juga tahu sendiri mau Oh, ngedoain kamu iya. apa katanya gitu. Oh. Jadi saya berdiri tuh maju ke depan. Heeh. Nah, si Om Andreas Iya. ngedoain saya waktu saya ditumpang tangan, tuh saya kayak gitu, kayak mau jatuh ke belakang. Saya tahan karena saya nggak tahu itu apa. Iya, iya. Udah selesai, saya cerita sama Christine, dia bilang nggak apa-apa, padahal biar aja Iya, iya. jatuh itu nanti enak banget loh rasanya, itu namanya resting in the Iya, spirit iya, katanya. iya, rebah dalam roh ya. Iya, rebah dalam roh. Nah, saya sejak saat itu saya kayak penasaran itu tuh apa gitu, itu tuh apa. Dan akhirnya minggu depannya saya datang lagi. Minggu keempat saya datang lagi. Nah, minggu 4 saya datang lagi, Christine bilang, "Mau nggak kamu didoain?" katanya gitu, sama pendoa. Iya. Saya bilang, "Enggak lah, enggak ada yang perlu didoain." Mm-mm. Tapi itu Tuhan pakai mulut Christine. Mm-mm. Dia bilang gini, "Gak apa-apa, didoain aja, kalau saya pengen didoain dapat bahasa roh, karena saya udah 3 tahun belum dapat bahasa roh," katanya Oh. gitu. Christine ini ya. Christine, Heeh. tapi kalau kamu mau didoain buat dapet jodoh, katanya Iya. bisa juga Iya. kok, katanya gitu. Nah, saya kan begitu denger jodoh gitu Iya. ya, Wah, saya langsung ya boleh lah, mau lah gitu, karena memang saya kan Iya. tujuannya mau cari Jadi jodoh dulu. iya. Iya. Heeh. Akhirnya saya pergi ke rumah pendoa itu hari Kamis, Tante Mary namanya, di Oh, Kopo rumahnya. iya. Nah, waktu saya datang ke sana, Tante Mary itu nggak tanya kamu mau didoain apa, enggak. Beliau tuh cuman tanya, kamu tahu nggak Tuhan Yesus ada di mana? Saya bilang di mana-mana, saya bilang Iya. gitu. Terus dia bilang, kamu mau nggak terima Tuhan Yesus jadi juru selamat kamu satu-satunya Iya. gitu, dalam hidup. Nah, saya tuh waktu itu pikirannya ya oke lah, apapun saya lakukan asal saya dapat jodoh. Oh. Gitu. Jadi saya oke lah, Iya, iya. boleh, mau, saya bilang gitu, saya terima Tuhan Yesus jadi juru selamat saya. Yang penting dapat jodoh gitu. Iya. Tujuannya Itu pikiran saya bener-bener waktu itu cuman gitu Iya, iya. doang. Terus udah gitu Tante Mary bilang, oke, kamu ikuti kata-kata Tante. Terus saya ikuti Tuhan Yesus, hari ini saya membuka pintu hati saya, mengundang engkau masuk dalam hati saya, jadi juru selamat saya satu-satunya, jadi Tuhan saya satu-satunya, jadi Raja saya satu-satunya. Ampuni setiap dosa saya. Dan hari ini peristiwa hari ini saya menteraikan dengan Roh Kudus. Tante Mary itu prinsip saya ikutin. Iya. Selesai saya doa itu, saya tuh nangis kemarin ini. Nangis nggak bisa. Apa yang Hamora rasakan waktu itu? Gak tahu.
Oh, Pokoknya tahu-tahu nangis, nangis aja. aja karena didoakan dalam bahasa roh juga sama Tante Mary. Nangis Saya gitu. penuh damai sejahtera gitu ya. Setelah Cerita. selesainya penuh dengan damai sejahtera. Tadinya nggak tahu kenapa nangis Iya. nggak bisa berhenti. Iya. Sampai malam loh itu berjam-jam. Didoain jam 6, jam 9 masih nangis juga. Oh, iya. Sampai ada orang-orang yang datang tuh untuk doa syafaat bingung lihat saya. Terus Tante Mary biarin dia lagi dijamah sama Roh Kudus katanya gitu. Terus Tante Mary kasih saya ayat tentang pedang roh. Saya baca tapi saya nggak ngerti. Iya. Nah terus udah gitu udah pulang dari situ. Saya naik beca waktu itu di jalan itu baru saya ngerasa damai sejahtera gitu. Dan saya memutuskan sampai rumah, oke, mulai hari ini saya mau balik Tuhan lagi, saya mau mulai berdoa lagi. Nah, jadi Jadi malam-malam nggak sia-sia itu ya sebenarnya doa di situ ya. Maksudnya keputusan Hamora waktu mau didoakan tuh ya. iya itu Tuhan yang atur Iya, sampai Tuhan yang saya atur. Kan tujuannya sebenarnya bukan itu Iya, kan. sampai saya bisa ke situ. Iya. Nah, terus akhirnya waktu pas di kamar saya tuh malam-malam saya duduk mau mulai doa lagi. Jam 1:30 malam, itu tiba-tiba lidah saya goyang-goyang sendiri. Mulut saya goyang-goyang sendiri, jadi saya dapat bahasa Bahasa roh. waktu itu. Nah, itu bener-bener bikin saya kayak tersentuh banget gitu ya, kayak shock banget gitu karena saya yang ngerasa berdosa banget, 7 tahun udah ninggalin Tuhan gitu ya. Tiba-tiba saya bisa dapat mujizat, tahu-tahu dapat bahasa roh Dan Tuhan jamah hari itu itu juga. ya. Dan saya mau nggak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena kalau enggak ini bahasa dari mana? Iya. Gitu. Ya. Nah, Tuhan buktikan tuh ya. Iya. Lewat jamahan Roh Kudus. Betul. Berbahasa roh. Iya betul. Jadi tanda untuk orang yang tidak percaya bahasa roh. Bahasa Iya, roh. betul. Saya berbahasa. Nah sejak saat itu hidup rohani saya benar-benar berubah total, drastis. Nah terus saya tetap aktif jadinya ikut kur persekutuan doa. iya. Saya ikut persekutuan doanya. Iya. Saya aktif di situ. Terus udah gitu. Mulai dari awal sekali dari cuman bantu-bantu gitu Iya. jadi penerima tamu, terus jadi OHP, jadi sound system, sampai jadi singer, sampai saya sempat jadi pengajar, pembicara, worship leader dan sebagainya. Nah, di situ juga saya mulai ikut segala macam kegiatan, baik itu seminar hidup baru dalam roh, penyembuhan, retret penyembuhan luka batin berkali-kali, retret pohon keluarga, pemataan kutuk, pokoknya retret pertumbuhan, semua saya ikut. Semua saya ikut. Dan sejak saat itu saya mengalami banyak sekali mujizat Tuhan. Jadi Dan bagaimana? Kan Hamora pernah mengalami luka batin dengan orang tua. iya, Pulih tuh. pulih karena saya ikut retret-retret itu. Jadi yang pertama saya ingat waktu itu saya ikut seminar hidup baru dalam roh dulu yang diadakan oleh PD Katedral gitu ya. Nah itu tuh pendoanya kebetulan Tante Mary lagi. Saya dapat doa pelepasan. Karena saya waktu kecil, waktu SMA itu, waktu abis papa meninggal, terus emak meninggal, itu sebetulnya saya pernah ikut tenaga dalam. Sama mama bertiga sama adik saya, karena mama pikir ini untuk penjagaan diri. Kita perempuan semua, adik di rumah sendirian, mama di apotek terus, saya di Jakarta sendirian juga. Jadi saya pakai arloji kayak gini tuh diisi, pakai kalung diisi, semua diisi. Titik-titik tubuh dibuka sama si kiai ini gitu. Jurus tenaga dalam. Jadi saya dulu bisa ngelempar orang ini pakai pakai tenaga dalam. Iya betul. Nah terus udah gitu papa dulu kan ikut Sai Baba seperti yang tadi saya bilang. Saya juga pernah minum air abunya itu. Jadi waktu saya pelepasan, terus saya muntah-muntah. Keluar semua tuh ya. Terus katanya juga ada roh-roh orang mati segala ngikutin saya gitu. Karena saya juga suka ngedoain roh bom Bali lah apa segala macam. Pokoknya nggak karuan. Jadi didoakan, dilepaskan semuanya. Nah pulang dari situ itu saya ngerasa kosong banget. Bener-bener belum pernah saya ngerasa. Jadi merdeka gitu ya. Jadi kayak ada kosong gitu. Jadi bebas gitu ya. Kosong banget. Enteng gitu. Kayak ada yang dilepasin, ada yang dicopotin gitu, ada yang hilang gitu. Nah terus itu pertama. Lalu yang berikutnya saya ikut retret penyembuhan luka batin di Gadok. Nah itu Shekinah Jakarta yang ngadain. Dulu pendoanya ada namanya Tante Winnie sama Om Roy. Tante saya juga pelayanan di situ. Nah yang pertama itu saya dipulihkan jati diri saya. Karena waktu itu saya itu dapat firman di sana itu Mazmur 139. Bahwa Tuhan itu
benar-benar sudah melihat matanya dari kita bakal anak. Iya, masih dalam kandungan kan. Betul. Jadi benar-benar Tuhan itu tuh mencintai kita, nggak pernah kita tuh ditinggalkan gitu. Jadi waktu itu tuh saya nangis gitu karena saya ngerasa minder, saya ngerasa nggak dicintai. Malah waktu itu saya sempat ngerasa kayaknya mendingan saya mati aja karena saya nggak dicintai gitu. Nah itu tuh Tuhan pulihkan di situ jati diri saya sebagai anak Allah yang bahwa saya itu diciptakan berharga, saya itu mulia di mata Allah, bukan ciptaan sembarangan. Gitu. Tuhan itu menyayangi saya banget. Nah terus saya ikut lagi retret penyembuhan luka batin lagi, kali ini di Cikanyere. Yang ngadain itu komunitas Sri Tunggal Maha Kudus. Itu suster-suster Cikanyere itu waktu pas malam doanya itu tuh di depan gitu ya, ada sabda pengetahuan didoakan gitu. Nah di situ saya disembuhkan dari luka batin terhadap papa. Gitu. Terhadap papa. Karena waktu itu kan hubungan waktu itu kan nggak ada masalah sebenarnya sama papa, cuma berjarak aja. Tapi tidak dekat, tidak pernah merasakan. Kan? Tidak pernah merasakan kasih seorang ayah. Jadi papa itu kan nggak pernah peluk saya, nggak pernah ngobrol saya. Itu menyebabkan ada luka batin ya? Iya, jadi itu tuh figur saya kehilangan figur ayah. Jadi saya juga tidak bisa merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang dekat dengan kita, Allah yang mencintai kita, Allah yang lemah lembut, Allah yang mengampuni gitu. Karena kehilangan figur ayah ya. Betul. Jadi waktu itu pernah yang waktu itu terlintas diputar di mata saya. Saya itu kan juara 1 ya. Di rapot saya tuh waktu kelas 3 SD itu ada angka 10, dulu angka 10 angka sempurna. Pokoknya secara pendidikan luar biasa dari pencapaiannya. Saya tunjukin nih sama papa saya kan rapor harus tanda tangan. Nih Pak gitu. Nah sebagai anak kecil ya kan saya tuh kayak pengen dipuji lah, bangga ya bilang, kan. Wah hebat kamu nak gitu ya. Tapi ternyata si papa tuh cuma ngeliat tangan dibalikin lagi, udah gak ngomong apa-apa. Gak hebat kamu, gak pinter kamu, enggak. Nah itu ternyata saya, jiwa saya sebagai anak kecil terluka. Terluka banget. Terluka banget. Para penonton orang tua nih papa perhatikan nih ya. Nah terus Kak Hamura? Nah jadi waktu itu saya pulang dari situ saya juga masih nangis-nangis sampai saya dalam nama Yesus saya mengampuni papa gitu. Sampai saya ngerasa ada malaikat besar di belakang saya meluk saya gitu. Nah terus setelah luka batin itu sembuh, jadi figur Allah itu dibetulkan, dipulihkan gitu. Saya ikut retret penyembuhan luka batin lagi. Gitu. Wah saya pokoknya luka batin banyak banget. Ikut lagi sekarang penyembuhan luka batin. Masih di Cikanyere tapi retret yang lain lagi. Nah itu disembuhkan luka batin dari mama. Yang pertama ceritanya karena waktu itu ada malam doa suster-suster lagi seperti tadi lagi sama susternya itu salah satu bilang gini, di sini ada seorang anak gadis yang waktu dalam kandungan ibunya itu ibunya menangis terus, merasa sedih. Ampunilah ibumu. Suster ini dapat sabda pengetahuan seperti itu. Nah saya tuh padahal duduknya di pojok paling belakang. Tiba-tiba tuh ada yang kayak nusuk di hati tuh sakit banget sampai saya tuh nangis. Itu saya gitu ya maksudnya. Menyadari. Kerasa ya. Sadar enggak? Tapi hati tuh kayak sakit banget gitu loh. Kayak ada yang nusuk, kayak ada pisau nusuk gitu. Nah itu saya langsung cepet-cepet. Tuhan saya dalam nama Yesus saya mengampuni mama gitu. Nah pulang dari situ saya tanya sama mama, Ma memangnya waktu mama hamil saya mama nangis terus, kenapa gitu? Terus mama bilang, iya karena mama waktu hamil kamu, mama lagi di Belanda, papahnya mama engkong meninggal. Nah mama nggak bisa pulang Bandung karena waktu itu nggak gampang pulang Belanda Indonesia gitu, tiket mahal segala pokoknya jadi nggak bisa pulang. Masih tahun 70 awal ya. Iya jadi mama nangis terus tiap malam. Ternyata luka batin mama itu, perasaan mama itu transfer ke kandungan. Transfer ke kandungan, betul. Jadi luka batin itu udah ada sejak dalam kandungan. Iya. Jadi saya itu punya kebiasaan aneh Mardini yang semua orang nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi saya tiap malam itu sebelum tidur, selama saya sampai umur 30 tahun lebih itu, saya itu sebelum tidur harus nangis dulu Mardini. Dari kecil? Dari kecil. Sampai umur 30? Nangis, jadi sebelum tidur tuh membayangin yang sedih-sedih dulu, nggak tahu apalah gitu segala macam. Nangis sampai basah, guling, bantal sampai bau, pokoknya tiap hari nangis, udah capek baru tidur.
nanti besok gitu lagi. Kalau itu nggak terjadi, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Sampai pagi nggak bisa tidur. Iya. Nah, sejak penyembuhan luka batin itu, Iya. saya berhenti nangisnya. Nggak pernah nangis lagi selama kalau mau tidur ya tidur Tidur aja. aja. Jadi Tuhan pulihkan Tuhan juga ya. pulihkan luka batin yang transferan dari mama itu tadi. Terus saya ikut penyembuhan luka batin lagi kali ini di Gadok sama Tante Winnie lagi sama Iya. tante saya sama Om Roy. Heeh. Nah waktu itu karena masalah keluarga saya tadi makin bertumpuk, mama juga udah mulai pusing dengan Iya. utang yang bertumpuk yang nggak bisa dibayar karena bayarnya bunga Iya, doang. Nah itu mama ikut berdua sama mama. Jadi mama udah mulai cari Tuhan juga. Mama Iya, juga iya. udah mulai ngerti juga tentang luka batin karena Iya, kan saya iya. cerita ya. Iya. Udah mulai ikut ke PD juga waktu itu. Nah jadi waktu itu tekadnya mau menyembuhkan luka batin. Mama juga tahu dia punya luka batin mau juga dipulihkan juga. mau dipulihkan. Saya mau penyembuhan luka batin lagi terhadap mama karena saya tahu masih banyak luka batinnya. Nah terus, waktu saya tiba di sana di tempat itu tuh tiba-tiba pinggul kanan saya tuh sakit banget kemarin nih, sakit banget gitu. Padahal sebelumnya belum pernah. Enggak pernah Enggak? sakit. Oh. Cuman pas waktu di situ Iya. sakit banget sampai saya tuh nggak bisa bungkuk. Sikat gigi tuh harus duduk Iya, pelan-pelan. Sampai saya bilang, aduh Tuhan gimana nih saya bisa ikut retret 3 hari kalau sakit Iya. kayak gini gitu. Nah terus retretnya mulai sore, misa pembukaan waktu itu, terus jam 6 selesai. Terus mulai si yang ketua retretnya, pembicaranya itu Om Roy ngasih kata pembuka. Terus beliau bilang gini, kalian tahu tidak bahwa sejak kalian menginjakkan kaki di tempat ini, Iya. penyembuhan Tuhan sudah terjadi. Dia bilang gitu. Nah, terus dia cerita tuh bahwa suatu waktu ada seorang anak perempuan ikut retret di sini gitu. Nah, waktu tiba di sini tuh ternyata kakinya kanannya sakit banget kayak ditarik-tarik Tuhan. Nah, anak ini tuh kakinya pincang panjang sebelah dan papahnya itu dokter, jadi bener-bener secara medis benar-benar diukur benar-benar lebih panjang sebelah. Nah terus udah gitu setelah selesai retret dia lari-lari, Om Roy saya udah sembuh gitu kan. Kata Om Roy ya pastilah udah sembuh, namanya juga retret penyembuhan luka batin. Tapi ternyata bukan itu maksudnya, bahwa ternyata sekarang kakinya itu udah sama panjang. Iya, secara fisik udah sembuh juga itu Iya, yang jadi ada sembuh kelainan. luka batin, sembuh juga fisik juga. fisiknya. Iya, jadi dia akhirnya pelayanan di situ juga dengan kaki yang sudah sama panjang. Iya, Diukur secara medis lagi sama Iya. papanya benar sama panjang. Jadi dapat mujizat. Iya. Nah, waktu saya dengar kayak gitu, saya GR gitu. Saya tiba-tiba saya ngerasa, aduh mungkin Tuhan mau sembuhin saya gitu karena si pinggul kanan saya itu jauh lebih besar daripada kiri. Jadi begini, yang ini benar-benar begini. Iya, Jadi ini begini. Jadi kalau saya pakai rok sepan itu pasti miring roknya. Atau kalau saya pakai celana panjang yang sebelah kanan. Memang Hamora punya itu ya, kelainan itu ya. Iya, jadi harus lebih panjang sebelah gitu. Saya GR sih waktu itu. Nah, cuman pas waktu di kamar itu kacanya cerminnya cuma segini, jadi saya nggak bisa lihat ke bawah. Tetap sakit, saya minum obat penahan sakit juga tetap sakit terus. Terus besoknya saya tanya sama mama, coba lihat ini apa bener, maksudnya ini ngecilin nggak gitu. Terus mama ngeliat, katanya bener lu Fon, ngecilin, kata mama gitu. Masa sih Wah? Iya katanya gitu. Terus udah selesai retret itu sampai 2 minggu sesudahnya itu saya masih sakit tapi berkurang. Dan terus pas udah saya lihat di kaca setelah 2 minggu itu memang benar kemarin ini ngecilin. Mujizat ya? Mujizat, jadi saya dapat penyembuhan luka batin dan tambah luka fisik juga. Jadi sekarang saya kalau pakai celana panjang gak usah sepanjang sebelah. Ya udah normal ya. Iya, ya. bener-bener udah sama. Iya. Gitu. Nah terus udah gitu, jadi saya penyembuhan luka batin sama mama waktu itu dapat fisik juga. Terus ada lagi yang saya ingat. Saya waktu itu ikut kursus konseling pastoral di Jakarta. Nah kursus konseling pastoral itu bukan saya waktu itu mau jadi konseling, tapi diajak sama tante saya yang pelayanan di situ. Jadi biar ngerti gitu kalau melayani orang. Nah di situ itu setelah belajar saya ngerasa bahwa saya tuh juga ada yang gak normal gitu. Maksudnya kayak saya tuh kalau ngelihat cewek tuh gimana gitu kemarin nih. Kalau ngelihat cewek cantik gimana gitu. Jadi saya tuh ngerasa aduh jangan-jangan saya nih lesbian gitu. Terus saya tanya sama tante ini, tante
kenapa ya gitu. Saya kalau misalkan ngeliat cowok, saya tuh sukanya cowok yang lembut-lembut Iya, gitu. lemah gemulai. Terus saya nggak berani ngomong, saya Iya. nggak berani ngomong kalau saya Oh. punya kecenderungan saya ngeliat ke Iya. cewek gimana gitu, malu ya. Iya. Nah terus udah gitu kata si tante, iya katanya gitu, karena kan kamu kehilangan figur mama yang lemah lembut, seorang ibu yang lemah Iya. lembut, jadi kamu itu terus mencari gitu figur Iya. itu. Tapi di cowok katanya gitu. Terus udah gitu setelah berapa saat setelah itu saya didoakan sama pendoa di Bandung. Nah pendoa di Bandung ini bilang kamu juga punya luka batin kan, karena ternyata waktu hamil mama saya itu papa itu pengennya punya anak laki. Oh. Anak pertama anak laki. Jadi saya itu nggak pernah pakai rok. Iya, dari kecil. diperlakukan seperti anak laki-laki Iya, ya. rambutnya pendek. Iya. Terus mainannya itu Lego, Oh, mobil-mobilan, tembak-tembakan, Iya, kereta iya. apian. Kalau main sama papa tuh main Atari Iya, gitu, iya. yang perang-perangan gitu. Jadi saya jadi setelah saya Iya. pikir-pikir, iya betul, Iya. karena saya ada rasa pengen jadi laki-laki Oh. gitu, pengen dilahirkan jadi laki-laki. Terus selain itu saya kan ikut tenaga dalam tuh Iya. tadi. Nah itu tuh ada roh yang dimasukkan ke saya itu si roh kiai. Jadi mata saya itu mata kiai, makanya kalau ngeliat cewek tuh kayak cowok ngeliat ke cewek gitu. Iya. Nah jadi itu pelepasan lagi saya sama Om Yanto, pelepasan diusir segala macam. Ya udah sejak saat itu puji Tuhan saya normal ya. gitu Mang Denny. Nah kemudian hubungan dengan mama gimana tuh? Kan udah mengalami ikut dua-dua kan? Iya betul. Retret luka batin. Nah Dipulihkan. nggak langsung. Oh nggak langsung. Proses ya karena waktu itu kan kembali lagi ke masalah keluarga saya ya. Itu tuh jadi si mama kan makin pusing tuh karena makin bertumpuk utangnya ya. Makanya saya bilang ya udahlah kita ceritalah sama koordinator Persekutuan Doa Katedral. Waktu itu Om Darmawan sama Tante Dewi namanya gitu. Minta tolong lah atau minta saran lah bagaimana. Nah mereka kaget kan dengernya gitu kan. Wah katanya ini tuh penipuan ini udah jelas katanya gitu. Nah ini nggak boleh terus diteruskan. Jangan dibayar terus bunganya, ekornya harus diputuskan kepalanya kayak gitu. Jadi Tante Dewi sama Om Darmawan, mereka papa mama rohani saya juga bilang oke, sekarang hitung berapa utangnya, berapa aset yang kamu punya, berhenti bayar bunganya. Nah, jadi akhirnya dijual tuh semua yang kita punya ya, apotek, tanah, semua aset harta ya. Wah perhiasan, emas, semuanya dijual untuk melunasi hutang. Betul. Nah karena utangnya terlalu besar, kalau yang pribadi supaya hubungan pribadi tetap baik dilunasin, tapi kalau yang kartu kredit yang atas nama mama terpaksa ya udah dibiarin aja karena waktu itu udah konsultasi sama pengacara, katanya ya udahlah kalau di Indonesia waktu itu ya belum ada hukumnya ya sudahlah, lagian mama juga udah tua kata tante, ya udah. Nah tapi yang nama kamu Ivon harus diberesin karena kamu masa depan masih panjang. Jadi Tante Dewi itu temenin saya dari bank ke bank untuk negosiasi untuk menyelesaikan semua utang-utang kartu kredit itu. Jadi ada sampai yang dibayar beres semua sampai ya? beres. Ada yang dibayar setengahnya, ada yang dicicil dan sebagainya gitu. Nah terus udah gitu waktu itu tuh saya ngerasa benci banget sih sama mama karena saya tuh ngerasa saya hidup sengsara gini gara-gara mama gitu kan. Orang saya tadinya duitnya banyak gitu. Jadi waktu itu diputer lagi di mata saya waktu saya nyetrika juga sampai kelihatan itu masa-masa kecil saya itu mama memperlukan saya seperti apa. Nah terus tapi saya tahu sih karena saya udah ikut Tuhan, ya saya harus mengampuni mama ya, nggak mau jadi anak durhaka. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus gitu, saya mengampuni mama gitu. Tuhan kirimkan penghapus yang besar dari surga yang menghapus semua memori-memori buruk di otak saya, ganti dengan memori yang indah. Mama juga sempat ke kamar saya waktu itu nangis minta maaf segala gitu. Ini proses pemulihan antara Hamora dengan mamanya ya. Iya betul, itu nggak langsung. Iya nggak langsung ya, perlu proses bertahun-tahun ya. Dan akhirnya sampai akhirnya sih cukup pulih lah ya, pulih. Maksudnya saya rasa benci saya sama mama segala sudah hilang gitu, luka batin hilang. Tapi memang jadi nggak bisa seperti ibu dan anak yang dari kecil memang suka manja-manjaan, suka apa gitu. Nah
Kemudian saat ini ya Hamora, dari cerita-cerita Hamora yang luar biasa tadi tuh Hamora, ada nggak pesan-pesan yang ingin Hamora sampaikan kepada para penonton yang mengalami case kasus seperti yang Hamora alami? Ya, silakan Hamora kepada para penonton yang mungkin saat ini mengalami hal yang sama seperti Hamora lakukan, luka batin pada orang tua, kehilangan figur ayah, hubungan tidak baik dengan orang tua, dan Hamora kan udah alami itu dan Iya. sudah dipulihkan ya. Banyak hal tadi cerita pemulihan berkali-kali sampai akhirnya bisa dipulihkan. Apa yang ingin Hamora sampaikan pada para penonton? Luka batin itu membuat kita itu jadi orang sakit ya, sakit jiwa. Walaupun gak kelihatan sakit Iya. jiwa, Iya. masuk rumah sakit jiwa, tapi sakit jiwa. Dan kalau kita punya luka batin, kita tuh cenderung melukai orang lain juga. Oh, Jadi luka batin itu harus disembuhkan. Itu membutuhkan kerendahan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kalau kita sendiri mau berdoa, mungkin susah karena ada hati yang terluka, ada rasa benci, ada rasa penolakan. Saya nggak mau mengampuni dia yang jahat sama saya kok, iya. gitu kan. Tapi kalau kita pegang tangan Tuhan Yesus, kita minta tolong dia untuk mampukan kita mengampuni seseorang, pasti bisa. Iya. Dan setelah kita berhasil mengampuni, itu percaya tingkap-tingkap berkat Terbuka bakal ya. dicurahkan. Iya. Betul, Jadi Betul. jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri ya betul. untuk kita menyelesaikan luka batin kita ya. Tapi minta Tuhan yang pulihkan kita. Betul. Kita hanya mau terbuka, mau rendah hati di hadapan Tuhan. Gitu ya Hamora ya? Betul. Heeh. Dan luka batin itu juga karena kita melukai orang lain, kalau kita di dalam keluarga itu nanti akan melukai istri, pasangan kita, Iya, suami iya. kita, dan Dampaknya anak-anak kemana-mana kita. jadinya. Jadi terus aja luka batin terus terus, gitu. Makanya mungkin orang bilang itu orang aneh gitu. Sebenarnya bukan Iya. aneh, tapi dia luka batin. Oh, Pasti ada sesuatu di masa lalunya. Iya. Wah luar Gitu. biasa nih cerita Hamora. Dan bagaimana Tuhan pulihkan ya dari luka batin. Nah, ada hal yang ingin Hamora sampaikan lagi Hamora? Iya, jadi oke, kembali lagi mungkin ke masalah keluarga saya itu akhirnya selesai satu Iya. demi satu karena Tante Dewi sama Om Darmawan bantuin Iya. kita. Terus udah gitu ya rumah juga akhirnya kita bisa punya lagi Iya. sekarang, puji Tuhan, karena Tante Dewi Tante Dewi itu bilang daripada kamu Iya. nyicil gitu, Berkontrak gitu ya? kontrak gitu, nanti jadinya hilang duitnya, mendingan beli rumah Tante Dewi yang belikan, saya bayar sama beliau. Terus ada saudara juga yang bantu untuk biaya ganti nama, ada tax amnesti segala, Iya. itu saudara-saudara, papa mertua segala bantu saya cicil. Akhirnya sekarang masalahnya udah sedikit-sedikit selesai ya. selesaikan. Nah, tapi dari peristiwa ini nih, Pak Denny, Iya. juga Tuhan itu tunjukkan talenta saya yang sebenarnya. Iya. Oh. Jadi karena saya tadi itu nggak punya duit ya kan, Heeh. terpaksa kan saya harus cari pekerjaan. Iya. Nah, teman saya itu yang dulu les di IF tuh bilang, ya udah kamu ngelesin bahasa Inggris aja kan, Inggris kamu lumayan Iya, gitu. Nah, jadi waktu itu oke, saya bikin brosur sendiri, saya tumpang tangan sendiri. Di situ saya bagi-bagiin di depan SD saya, SD Maria Bintang Laut waktu itu. Lalu saya dapat murid 3 orang, Iya. 6 orang. Iya. Terus Tuhan tambahkan. Terus jadi saya nggak pernah promosi lagi. Iya. Dari mulut ke mulut tuh. Heeh. Tuhan tambahkan. Nah, terus sampai sekarang saya masih Iya, masih ngelesin ngajar ya, ya. di sampai di rumah yang tadi dibelikan Iya, iya. Tante Dewi itu gitu. Nah, pertama kali saya itu ngajar, terus terang saya nggak tahu gimana caranya. Karena saya nggak pernah bercita-cita jadi guru. Saya Iya. kan apoteker, saya tadinya cita-citanya malah jadi dokter Iya. gitu. Oh. Jadi waktu itu saya tuh ingat, oh Tuhan Yesus itu kan dulu guru. Iya. Terus dia juga sayang sama anak-anak, Iya. suka sama anak-anak ya, biar anak-anak datang kepadaku Iya. gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya supaya saya juga suka anak-anak. Terus udah gitu saya ingat juga satu ayat, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan lalu ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang gitu kan. Nah terus udah gitu berikutnya lagi,
belajarlah padaku Iya. karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Oh. Nah itu jadi saya tuh minta Tuhan, tolong Tuhan, saya harus lemah lembut rendah hati seperti Engkau gimana. Nah terus jadi saya waktu ngajar itu pertama gak bisa, tapi Tuhan itu kasih roh pengajaran di saya. Jadi saya tuh bisa ngajar, bisa senang anak-anak. Terus anak-anak yang tadinya itu bandel gitu, malah ada yang sampai gigit tangan saya Oh. segala. Akhirnya jadi sayang sama Iya. saya. Oh, sampai luar biasa. sampai waktu saya kehujanan dia Iya. payungin Oh, saya luar gitu. biasa. Yang nilainya jelek tadinya. Terus bisa jadi 100 gitu. Terus Iya. Tuhan kasih ide-ide, gini ngajarnya gitu. Jadi menarik Iya. pengajarannya gitu. Dan saya bilang ini bukan saya Iya. gitu, tapi roh Tuhan yang Iya. ada di dalam Iya, saya. iya, iya. Dan sambil ngajar saya juga jualan, Oh. Marini, jualan kue, Iya. jualan baju gitu. Saya keliling-keliling dari satu Oh. toko ke toko lainnya. Iya. Pernah suatu waktu ya, saya dibentuk juga di situ. Pernah suatu waktu saya lagi mau naruh kue tuh, Kue, si mbaknya itu yang punya kantinnya itu bilang, nah ini dia tukang kuenya datang gitu. Ya ampun gitu, waktu itu saya ngerasa ya, karena saya sombong kan Iya, iya. orangnya, saya minder tapi sombong. Heeh. Saya ngerasa aduh saya yang apoteker ini lulusan terbaik. Merasa terhina gitu. nggak? Iya, saya S2 dibilang tukang kue waktu itu. Tapi waktu itu saya bilang oke Tuhan, saya memang sekarang cuma tukang kue. Iya, iya. Tapi saya percaya gitu, kue saya semua steril. Iya. Udah saya doain, sudah Iya. saya tumpang tangan semuanya dan pasti laku Iya. Oh. gitu. Nah, kemudian Hamora kan sekarang juga selain ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Hebrew ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya tuh Hamora? Nah ceritanya itu mulai waktu corona ya, corona. Jadi waktu corona itu kan COVID ya. iya So, waktu COVID Ah, itu tahun kan 2020. Nah itu kan murid-murid berkurang Iya. ya, murid-murid bahasa Inggris gitu, karena kan nggak bisa datang ke rumah. Iya. Ada yang susah belajar online, Iya. jadi akhirnya berkurang setengahnya. Heeh. Nah terus jadi saya punya waktu. Nah terus udah gitu saya itu ngedengerin lagi tuh khotbahnya Dr. Michelle Correll. Dr. Michelle Correll itu pembicara dari Amerika. Dulu pernah datang ke Indonesia waktu saya aktif di Persatuan Doa. Saya itu waktu itu pelayanan sebagai penerjemah, maksudnya penghubung antara tim Amerika dengan tim Indonesia. Oh, Gitu. iya. Jadi saya kenal sama beliau. Nah jadi waktu saya corona itu banyak waktu saya dengerin lagi khotbahnya di Facebook. Jadi Oh. nyambung lagi ceritanya Iya. sama beliau, sama muridnya juga, Iya. Pastor Sanjay. Nah waktu dia khotbah itu beda banget sama waktu dia khotbah di Indonesia, karena Oh. khotbahnya itu pakai bahasa-bahasa Ibrani gitu. Oh, heeh. Terus Ya, sangat saya- dalam ya. iya betul. Terus saya jadi penasaran, Heeh. kayak pengen belajar gitu, Oh, kayak pengen tahu gitu. Iya. Kayaknya aduh asik ya kalau saya bisa tahu gitu arti terdalam dari firman Tuhan Iya. gitu. Oh. Nah, akhirnya saya cari kalau di Israel Biblical Center mahal, terus pakai bahasa Inggris gitu kan, saya mungkin nggak ngerti gitu. Akhirnya ketemu pengajar bahasa Ibrani di Jakarta, namanya Hamore Sapri Saleh. Jadi saya ikut, saya bilang Tuhan kalau saya boleh ikut, tolong sediakan waktunya, tolong sediakan duitnya. Iya. Nah terus bisa tuh Mardeni, bisa. Iya. Nah belum 1,5 tahun saya belajar, Iya. Hamore bilang kamu bantuin saya ngajar. Wah, puji Tuhan. Iya. Udah bisa jadi guru nih. Terus akhirnya ya saya mulai ngajar, cuman karena saya ngerasa wah ilmu saya segini aja nih kurang nih gitu. Akhirnya saya juga les sama native speaker Oh. gitu. Untuk memperdalam ya Betul. bahasa Hebrew ya. Betul, Iya. betul. Wah, luar biasa Hamora. Nah, para penonton, kalau kalian mungkin ada yang tertarik untuk belajar bahasa Hebrew, untuk tahu, biasa kita belajar bahasa tuh untuk tahu akar budaya, akar sejarahnya ya, karena belajar bahasa tuh dalam sekali. Kita bisa mengerti kenapa sih harus dituliskan begitu, kenapa harus begini. Karena kalau kita belajar translatornya aja itu kurang dalam lah ya. Tapi kalau kita Ada arti-arti yang hilang karena hilang, tidak bisa diterjemahkan. karena miss penerjemahan kan. Tapi kalau kita belajar bahasa aslinya itu kita bisa tahu lebih dalam. Nah, Hamora ini guru dalam bahasa Hebrew. Nah, Hamora ini mengajar selain bahasa Inggris juga mengajar bahasa Hebrew. Nah, kalau teman-teman tertarik tuh, apalagi mau belajar membaca Alkitab dalam bahasa aslinya bahasa Hebrew, itu harus belajar dulu
supaya bisa mengerti ya. Nah, Hamora, apa sih manfaat belajar bahasa Hebrew nih? Mungkin teman-teman mau tahu nih. Oke, saya dulu belajar bahasa Ibrani itu kan karena pikiran saya mau mengerti biblical, Ya, Alkitabnya. Alkitabnya ya. Tapi ternyata Tuhan itu belokkan saya sedikit. Ternyata yang saya pelajari itu adalah bahasa Ibrani modern. Oh, Hebrew modern. Hebrew modern itu berarti bahasa Ibrani yang sekarang dipakai bicara oleh orang-orang Israel di Sebagai sana. bahasa sehari-hari ya. Betul. Nah gitu. Nah tadinya saya sempat tanya nih sama Tuhan, gak salah nih Tuhan gitu. Saya kok waktu saya sadar bahwa ternyata ada biblical Hebrew dan modern Hebrew. Tuhan, kenapa sih saya kok jadi belajarnya Ibrani modern bukan Ibrani biblical gitu kan? Gak salah nih Tuhan. Iya. Ya tapi rencana Tuhan gak pernah salah. Iya. Gak boleh tanya-tanya. Jadi ternyata dengan belajar Ibrani modern itu jauh lebih menarik, lebih gampang gitu. Jadi saya kalau belajar biblical Hebrew kan pusing ya, Ya, karena itu bahasa membosankan. kuno banget ya. Iya gitu, pasti saya udah kabur kayaknya Iya. seminggu juga. Nah jadi Tuhan taruh saya di Ibrani modern. Heeh. Nah jadi selain saya bisa baca Alkitab, saya juga bisa ngomong, ya kan, bisa nonton film dalam bahasa Ibrani, bisa nyanyi bahasa Ibrani, dan yang paling menyenangkan bisa ngobrol sama orang Yahudi dimanapun juga mereka Ya, berada. Itu luar seru biasa. banget sih. Wah, luar biasa Hamora. Terima kasih nih udah cerita tentang kesaksian hidupnya yang luar biasa, bagaimana Tuhan sudah pulihkan ya. Dan pasti ada rencana Tuhan yang indah buat kehidupan Hamora yang akan datang lagi. Amin. Ya, Hamora, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Hamora, saya akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari Hamora Yvonne, bagaimana Tuhan sudah pulihkan luka batin dan semua yang dialami oleh Hamora Yvonne, sehingga pada saat ini beliau sudah mengalami pemulihan dengan orang tuanya, dengan papa, mamanya, dan semua orang yang selama ini melukai hatinya. Dan Tuhan sudah pulihkan beliau dan Tuhan sudah membawa beliau untuk melayani Tuhan, dan biarlah rencana Tuhan dalam hidupnya, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan pengetahuan, Tuhan tambahkan pelayanan kepada beliau agar beliau makin mencintai Tuhan dan beliau makin hidup di dalam Tuhan, dan melalui kesaksian hidupnya boleh banyak orang diberkati, oleh mendengar kesaksian beliau boleh banyak orang mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara podcast ini yang telah menyaksikan kehidupan dari Hamora Yvonne di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Hamora. Terima kasih Mbak Deni. Ya. Para sahabat menembus waktu, kita sudah belajar dari Hamora Yvonne bagaimana Tuhan yang pulihkan ya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi tangan Tuhan yang pulihkan segala luka batin yang dia alami oleh Hamora Yvonne. Saya Denny Widya CBC, mohon pamit dan undur diri sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para sahabat menembus waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Garing Serpong dan di Cengkareng. Ya, silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.